Majapahit ini dari Kedaton istilahnya titiknya ini masih ke arah timur. Nah, di timurnya nanti masih ada lagi situs yang dikenal dengan Candi Tikus. Dan Candi Tikus ini paling timur. Ya. Dan yang kemarin viral kemarin yaitu hasil ekskavasi di daerah Kumitir. Nah, Kumitir ini ternyata juga lebih timurnya lagi Candi Tikus. Situs Kumitir nih Pak. Apa itu? Berupa Struktur yang mengacu ke sebuah puri. Tapi kalau mengatakan puri ini kayaknya lebih dini begitu. Karena yang ditemukan taman hanya ya, talut, semacam ya. taman gitu. Iya. Jadi semua yang ada di sini struktur ini lebih ke memanfaatkan sumber daya alam sehingga bata merah ini paling dominan. Nah, Gapura Bajang Ratu ini tingginya 16,5 meter ini dan fungsinya sebagai pintu gerbang beratap tunggal. Berarti bukan pemujaan ya Pak? Bukan. Jadi kalau di Jawa Tengah ini lebih ke apa ya, candi pendukung atau candi pewara begitu. Jadi Gapura ini merupakan pendukung, artinya apa? Pintu gerbang menuju ke candi induk, artinya tempat suci. Tapi ternyata bukan pusat kerajaan tapi tempat suci ya. Iya betul. Gerbang tempat suci. Ternyata di utara ini nggak ada bangunan suci, justru Kedatonnya ini nanti ke arah barat. Nah di sana ada namanya Paseban atau Pendopo Agung. Nah itu dekat dengan situs Kedaton pusat tadi, karena memang Trowulan salah satu ibu kota Majapahit. Nah kaitannya dengan Gapura ini, pintu gerbang beratap tunggal ini memang sengaja dibuat pada saat Tribuana sebagai bentuk penghormatan atau istilahnya jariahnya Jaya Negara begitu. Setelah 12 tahun meninggalnya, maka 1340 dibuatlah Gapura ini sebagai bentuk dharma. Nah, Aule kalah gemet. iya betul. Nah, pendarmaan ya. maka apa nggih? Istilahnya Gapura ini merupakan bukti penting. Kenapa? Gapura Bajang Ratu ini dikenal sejak abad 19 yang masyarakat memaknai bajang itu kecil, ratu itu raja. Siapa yang raja yang gagal atau bajang itu, yaitu Kolgemet atau Jaya Negara. Sebentar tok pemerintahan ini. Ya. Kaitannya dengan apa nggih? Ratu Radadi apa ratu Istilahnya Majapahit ini memang awalnya Ratu kecil, Raden Wijaya ini melanjutkan Wangsa Rajasa. Maka setelah Raden Wijaya ini turun tahta, maka digantikanlah Jaya Negara. Nah, kenapa justru digantikan Jaya Negara ini terjadi banyak pemberontakan? Memang generasi ini harus dipersiapkan memang, sehingga di saat apa yang merupakan program atau tujuan utama Raden Wijaya ini tidak berkesinambungan begitu. Maka setelah Jaya Negara ini meninggal, maka digantikanlah saudara perempuannya dari Ibu Gayatri. Maka Tribuana inilah sosok lembut tapi berkarakter. Kenapa? Selalu sinergi dengan seniornya. Ya. Dan Tribuana siapa? Ternyata cucunya Kertanegara yang punya wawasan Nusantara. Jadi leader kita yang luar biasa ini sebenarnya Kertanegara, karena dialah yang mencetuskan wawasan Nusantara. Artinya apa? Di saat ekspedisi Pamalayu kehidupan pemerintahan ini dalam kondisi tertekan begitu nggih, maka apa harus dilakukan? Maka seorang pemimpin harus jadi pawitra, bisa melindungi. Maka bisa dikatakan bahwa Kertanegara itu dia berkarakter Siwa Wisnu. Maka laki-laki ini kalau berkarakter Siwa Wisnu, nah ini dambaan wanita. Tapi wanita ini ternyata tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena memang pilar utama. Jadi yang mempersiapkan itu dua mata, Pak. Oh, artinya apa? Nah, begitu. Jadi artinya apa? Kita harus tetap menjunjung tinggi gitu loh Pak. Kenapa? Karena memang tadi Majapahit dipersiapkan oleh Tribuana Tunggadewi melanjutkan eyangnya Kertanegara. Kertanegara istrinya satu atau banyak? Kertanegara.
namanya manusia tidak ada yang sempurna kan di museum tadi ya. Maka sudah punya satu ternyata pingin Kita contoh. maka Kalau berani loh ya, berani. Soalnya ini Pak, soalnya istri. Tarekam loh Pak. perlu dipahami bahwa memang perjalanan kehidupan moyang yang selalu religius ini ya, bahkan perjalanannya ini diaplikasikan ke sebuah simbol arsitektur ini. Maka Candi Bajang Ratu ini, mohon maaf, ini sering dipakai kegiatan prewed. Maka bulan-bulan akhir ini banyak sekali prewed itu berfoto di sini. Enggak, maksudnya berfoto di sini nggak harus masuk. Kenapa? Yang diambil ini filosofinya. Iya. Ternyata Bajang Ratu ini menyatukan dua pilar. Kiri kanan disatukan menuju ke satu titik. Agung gitu ya, Pak. Ya, Macam Tingginya Gapura Kori Agung ya. 16,5 meter. Sebenarnya nggak begitu tinggi, tapi pesan moralnya ini moyang ini selalu memperkokoh. Makanya Raden Wijaya sama Kertanegara ini luar biasa. Sosok yang berkarakter Siwa Wisnu tadi. Siwa itu pelebur, pelindung, pencipta, menghormati, menghargai, dan melindungi. Maka kesatuan ini pasti ada edukasi apa, yaitu toleransi, menghormati, menghargai, memberikan yang terbaik. Maka Bajang Ratu ini sebagai simbol Trimurti, ada Siwa, ada Wisnu Baga, ada Brahma Baga, maka akan menjadi satu kesatuan. Kalau dalam Muslim dua sosok yang bisa menjadi satu kesatuan didasari yang suci karena Tuhan ya. Maka ada ijab kabul wali tercatat di lembaga negara KUA. Maka Brahma Baganya pasti akan mencipta, yaitu sakinah mawaddah warahmah kalau Muslim begitu. Dan Gapura Bajang Ratu ini sudah mengalami proses mugara. Nah, pemugarannya ini waktu itu tahun 85 sampai 90 sehingga diresmikan oleh Pak Wardiman Joyonegoro waktu itu. Nah, ternyata semua karya cipta rasa itu era sekarang dengan dulu beda Bu. Kalau moyang senior kita ini lebih ke cipta karya rasa. Nah, kalau sekarang karya cipta rasa. Nah, moyang ini selalu menciptakan begitu. Maka karyanya, nah ini coba ini. Ini ternyata candi ini sudah proses renovasi, konsolidasi, sehingga bata yang lama dengan bata yang baru, tujuan bata baru ini pengganti. Ternyata karya cipta rasa sekarang ini Ada lumut. rasa religi, rasa ekonomi, maka karyanya ini KW3 ini. Ya. Yang asli Kenapa? apa? Yang asli ini, yang merah. Maaf. Nah ini, yang padat, keras, porositas tinggi, ya. Karena tadi teknologinya ini dipadu dengan kearifan. Jadi memanfaatkan sumber daya alam ya, tanah, air, angin, api, kayu. Nah, dipadu dengan kearifan tadi. Saya bilang dipadu dengan sate, maka hasilnya ini porositasnya tinggi, kapilernya juga tinggi, ya. Nah, sate ini yang bikin bata ini hampir 731 tahun yang lalu masih kokoh. Tapi yang pengganti, nah ini porositasnya rendah, maka air bisa masuk, ya. Ternyata lumutnya ini pasti menempel. Tapi kalau bata lama, air ini nggak bisa masuk karena porositasnya tinggi, padat, ya. Dan itu dibuat dengan rasa religi, ya. Maka teknologi ada kearifan tadi ya, dipadu sate tadi. Nah inilah akhirnya batanya ini kualitasnya luar biasa. Nah, sate ini bukan sate kambing atau sate ayam, tapi dari kata sabar tekun telate. Jadi dulu itu proyek ini Trawulan salah satu ibu kota Majapahit, tapi setelah terjadi faktor internal perang saudara saling menghancurkan, kemudian transisi dari Hindu ke Islam juga ada pengaruhnya, kemudian koloni ya hampir 350 tahun semuanya spot-spot tinggi motivator anak cucu ini dibawa ke sana, bahkan banyak yang ditimbun dan sebagainya. Terus yang terakhir kepadatan penduduk selain iklim ya, terus vandalisme. Maka Gapura Bajang Ratu ini semacam puri agung ya, jadi menuju ke tempat suci. Maka bisa dipastikan kemungkinan gapura ini juga merupakan gapura bersayap, karena ini pintu utama masuk ke sebuah
media tertinggi atau Candi Perwara begitu. Kalau tak gambarkan ini ya Pak. Gambar Pak. Ini kan Bajang Ratu. Gawe Pak ya Pak, Bajang Ratu. Ya. Ya terus kan harusnya ada pagering ini toh Pak. Betul ya. Ya betul. Kan orang masuk sini, terus ini ke candi yang gede. Ya, Ya betul. toh? Yang Intinya. gedene sepiro? Iki 16 meter. Iya. Iki kudune piro kan ngono toh Pak? Tapi candi di Majapahit ini yang penting nggak harus besar monumental gitu. Tapi yang penting sultan. Jadi bahwa apapun dharma kaitannya dengan perjalanan senior ya harus kita hargai, kita hormati sehingga ada dharma. Nah ternyata dharmanya ini nggak harus candi yang besar, ternyata nggak harus di utara, ternyata harus muter. Ya muter di sebelah barat, namanya Candi Kedaton. Itu satu-satunya candi. Ya ada Pantheon Hindu. Tapi kalau Candi Dharma itu lebih ke Candi Brau nanti. Nah, candinya itu kaitannya dengan perabuan. Masuk pindah. Nah, Pak ini lagi Pak. Nah. Filosofi di Kabupaten di kene iki Mojokerto itu katanya kalau layat tidak lewat pintu depan tapi pintu belakang. Kok saya pernah Layat itu. Kalau orang meninggal. Tajiah. Ada orang meninggal itu loh Pak. Oh, lewat betul. pintu. Saya pernah baca gitu. Terus berarti kalau ini Bajang Ratu, ini kan pendarmaan berarti corone layat ya Itu lewat menuju pintu ke- buri. Ini berarti pintu belakangnya. Oh ini depan ini, dari depan, dari Oh. selatan ke utara. Berarti konsep kui terbantahkan ya Pak. Oh, iya. Layat lewat buri ya. Karena gini, di sini bahkan apa ya dipahami mitosnya. Jadi kalau kita menuju dari Candi Kedaton itu dari depan harus langsung ke belakang, nggak boleh Depan kembali. belakang bukan belakang ke depan ya. Iya, Kalau saya pernah kembali itu sangkal. darah kene layat lewat Kalau Sana kembali endi itu sembarang nggak karo sangkal. wonge, karo wong. Atau itu mungkin bukan dari Karena apa? Perjalanan ini tentunya dari depan harus langsung ke belakang, nggak boleh kembali. Kalau kembali melawan arus, Pak. Jadi kalau seandainya apa ya, ibarat orang itu apa nggih, duduk atau berdiri di depan pintu. begitu. Nah, tentunya pasti akan menghalangi karena pintu sebagai sarana untuk menuju ke suatu tempat. Trip ke Bukit Trip. Jalannya dari belakang. Langsung upload. Pak, kan pernah pada masa kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu kan perang bubat nih Pak. Iya. Apakah ada kesinambungan dalam kaitannya dengan masalah mungkin masih ada kesakit hatian dari pihak Jawa Barat dari Jawa Barat ke sini gitu itu ada tidak? Misalnya Ada efeknya atau tidak? perkawinan nggak diperbolehkan dengan Sunda, pejabat sana nggak boleh saling berkunjung. Sekarang ini loh Pak, ada nggak aktivitas itu? Sebenarnya gini, jadi perjalanan Majapahit itu semuanya sudah mobilisasinya sudah dilakukan Gajah Mada. Tapi satu belum, Bali sudah taklukkan, Keboiwo sudah dibikin nggak takluk ya. Tinggal Pajajaran. Kenapa dengan Pajajaran? Ternyata Pajajaran kekuatan terbesar di Jawa Barat. Ini Siliwangi. Nah, kenapa Gajah Mada ini tidak melakukan cara frontal begitu gitu? Dengan cara menyatukan dua asmara antara Hayam Wuruk dengan Citra Resmi atau Dyah Pitaloka. Nah, di saat semua itu terjadi, nah keluarga besar datang, ya, datang ternyata oleh Gajah Mada ini keluarga besar ini ternyata transitnya ini di alun-alun. Ada apa ini? Di Ada kalau di pertanyaan Garut ini. ditulis Bubat ya Pak. Lapangan Bubat. Alun-alun Bubat atau lapangan Itu Bubat. di mana ya. itu Pak? Lapangan Itu Bubat itu. kalau di rekonstruksi Kota Majapahit tadi, nanti dari arah Candi Brau itu ke utara, itulah disitulah Bubat. Brau ke Nah, utara. Daerah Kenapa Bubat. harus di Bubat? Seharusnya paling tidak itu katakanlah di hotel bintang 3 atau bintang 5 begitu minimal, karena keluarga besar begini. Nah, ada apa ini? Ternyata semua ini terjadi karena ada skenario. Semuanya nggak bisa ditaklukkan. Skenario dari sini apa? Dari Gajah Mada. Gajah Mada. Ternyata Gajah Mada ini melapor ke Bunda Dewi. Nah, apa yang disampaikan Gajah Mada ke keluarga Linggabuana atau Siliwangi ini mengatakan bahwa Bunda Dewi nggak setuju kalau putra satu-satunya ini dapat Sunda begitu. Karena di Majapahit banyak putri cantik gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, maka disampaikanlah ke Linggabuana keluarga besar Sunda tadi. Boleh, tapi harus yang kedua. Nah, siapa yang mau? Maka terjadilah peristiwa yang seharusnya nggak terjadi. Maka bagi orang Sunda ini jeritan hati kalau di Kidung Sundayana ini. Maka kalau kunjungan
sering terjadi saya itu pengunjung ibu dari Sunda datang ke museum langsung marah-marah karena sampai teman-teman takut. Kenapa? Dia itu nggak pingin lihat peninggalan Majapahit. Ya. Saya lebih suka Borobudur, Jawa Tengah lebih monumental. Ya, tapi kan ujung-ujungnya yang disampaikan ini saya nggak pingin lihat tuh, saya pingin tanya di mana letak TKP-nya di Pitaloka itu Balapati begitu bunuh diri. Cuman itu aja. Nah, ternyata yaudah ini sudah peristiwa terjadi, sudah kehendak dewata. Berarti begitu. subjektivitas bukan secara menyeluruh dari orang Jawa Barat mungkin ya Pak, ada mitos atau tidak Iya, ya. jadi tapi karena peristiwa itu istilahnya menyakitkan lah ya Bu ya. Ternyata itu sebuah perjalanan ya untuk menjadi satu kesatuan Nusantara ini memang ada pengorbanan ya. Dan peristiwa itu tentu pelajaran bagi kita semua, maka kesatuannya harus kita perkokoh begitu. Nah, sehingga di perjalanan berikutnya ini ada sebuah pemahaman kalau orang sana dapat Majapahit ini pamali begitu, harus mikir 3 kali sampai 4 kali gitu. Tapi kalau laki-lakinya sini ya boleh, tapi harus dibawa pulang semuanya ke sana. Enggak lali Ya, bapak jadi ibu ya. ini termasuk di daerah saya juga gitu. Laki-laki sini dapat sana. Akhirnya yang di sini harus dijual semuanya. Pindah betul besok ke Seperti ini Pak, sana. ada pejabat negara lah, nggak Iya. berani ke Kediri Pak, Iya betul. nggak berani ke Pati juga nggak berani. Ya. Ya, ke sini bagaimana? Tapi kalau ke sini ini lebih ke bagian dari wawasan Nusantara begitu. Memang Nusantara kenapa sih harus disatukan? Karena memang Nusantara ini berbagai warna ya kaitan dengan kerajaan ini. Maka upaya Gajah Mada ini wawasan Nusantara ini memang seharusnya dilakukan gitu untuk menyatukan ini. Tapi untuk menyatukan Nusantara kan nggak mudah, sehingga harus menyatukan religinya, teknologinya, ekonomi semua dipersiapkan ya. Nah, terkendala terakhir mobilisasi. Kenapa nggak dilakukan? Ternyata Raden Wijaya itu ayahnya dari Sunda. Makanya gelarnya Raden Wijaya itu Kertarajasa Jayawardhana. Nah, Gajah Mada pekewo mau frontal begitu kan. Tapi kalau cuma rajanya aja, udah gampang gitu kan. Ya, itulah bagian dari bisa terjadi seperti Pikir itu. Ya. yang buat itu seperti anu ya, tragedi yang memilukan ya Pak. Iya, Sini jadi dibantai habis. semacam ya cerita hati gitu lah Bu. Kenapa hidup Sundayana itu sampai karena keluarga besar, kalau nggak diterima ya udah disuruh pulang itu kan beres gitu kan. Tapi itulah perjalanan ya untuk menjadi satu kesatuan. Jadi Perang terpanjang di dunia itu Pak. maka apapun yang terjadi bahwa Sampai kita ini 2017 itu Pak. Jadi Gubernur Jogja itu Hamengkubuwono memanggil Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Barat untuk meresmikan jalan Majapahit dan jalan sana itu ke Jawa Barat di kerajaan apa ya? Itu kan ada ring road itu. Nah itu ring roadnya dinamain yang ke Purworejo itu dikasih nama Pajajaran dan Majapahit. Nah batasnya itu 2 gubernur ini disatukan terus sudahlah ojo diteruskan Untuk memutuskan kutub mungkin tadi. ya itu kemarin 2017 peresmian jalan itu untuk menyelesaikan perang itu bubar 2017. Kalau 2017 nggak salah 2012 ya, saya ingat itu peristiwa itu terjadi. Maka dulu pernah dipertemukan 2 Yusuf ya, di situs Majapahit ini. Waktu itu di Jawa Barat diwakili Dede Yusuf. Nah, yang Jawa Timur Saifullah Yusuf. Nah, keduanya nggak sendiri, dia didampingi oleh para budayawan dan sejarawan. Nah, yang saya ingat itu yang dari Jawa Barat itu waktu itu Prof. Agus Aris Munandar yang masih aktif di UGM ya. Terus sama budayawan yang lain. Terus dari Jawa Timur ini dari budayawan Cak Durasim semuanya ngumpul di situ di museum tadi. 2012 Nah, peristiwa itu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang terjadi peristiwa itu, lebih ke kerjasama di bidang wisata, budaya, pendidikan ya. Nah, ternyata luar biasa dengan kejadian itu kerjasama itu, maka kalau nggak salah setelah seminggu peristiwa itu dilakukan ya, ternyata antara bonek dan viking rukun. Nah, apakah itu juga ada
istilahnya apa ya kaitannya, tapi yang jelas rekonsiliasi. ya, yang jelas apapun bahwa memang adalah untuk menjadi satu kesatuan itu pasti ada edukasi, ada pelajaran begitu. Nah, ini tugasnya yang Jawa Tengah, Pak. Ya. Ngumpul dulu, foto dulu, Pak. Oh betul. Ya, nanti ya. disampaikan ke